Kalau sudah Anda memahami bagaimana cara pengujian atau mendeteksi heteroskedastisitas dalam sebuah model menggunakan uji grafik residu, maka selanjutnya kita coba pelajari menguji atau menggunakan alat uji yang lain yang mungkin jauh lebih teliti, yaitu menggunakan uji Park. Karena berdasarkan hasil uji grafik residu sebelumnya, kita simpulkan bahwa modelnya tidak terindikasi kasus heteroskedastisitas. Nah, bagaimana cara pengujian menggunakan alat uji Park ini? Langkahnya adalah, pertama kita estimasi modelnya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita hitung nilai residualnya, kemudian kita kuadratkan. Lalu nilai residual yang telah dikuadratkan ini tadi, kita cari nilai logaritma naturalnya atau ln-nya. Ya, setelah kita kuadratkan, kita ln-kan, kemudian kita membentuk model tambahan. Bagaimana cara membentuk model tambahannya? Yaitu logaritma natural dari residual yang dikuadratkan tadi kita jadikan sebagai variabel terikatnya. Sedangkan variabel bebasnya adalah kita pilih salah satu variabel bebasnya, misalnya X1, dan kita ln-kan nilainya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini model tambahan yang kita bangun. Nah, pertanyaannya adalah apakah terdapat hetero atau tidak, atau kapan terjadi atau kapan dikatakan terdapat hetero atau tidak dalam sebuah model? Yaitu kita katakan terdapat hetero kalau nilai B1 ini atau koefisien regresinya signifikan. Ya, koefisien regresi model tambahannya kalau dia signifikan, maka kita bisa mengatakan bahwa model utamanya tadi, model yang kita estimasi ini, ya, menunjukkan kasus heteroskedastisitas. Berarti tidak ada kasus heteroskedastisitas dalam model kita kalau nilai B1-nya atau koefisien regresinya tidak signifikan. Ya. Nah, cara mengestimasi model tambahan ini tentu menggunakan metode OLS biasa juga. Oke, jadi inilah langkah pengujian menggunakan alat uji Park. Agar lebih operasional, kita lihat contoh kasusnya. Yaitu contoh kasus yang sama datanya dengan contoh kasus pada uji grafik residu sebelumnya, yaitu model regresi dengan dua variabel bebas, ya, yaitu adalah harga ekspor dan nilai kurs, dan satu variabel terikat ekspor pakaian jadi. Hasil estimasi modelnya ini, ya. Kemudian apakah model tersebut terindikasi masalah hetero atau tidak, kita uji melalui uji Park. Nah, kita pedomani langkah pengujian uji Park tadi. Pertama tadilah estimasi modelnya, katakan sudah. Lalu dari hasil estimasi ini kita cari nilai residualnya. Tadi dalam uji grafik residu sebelumnya juga sudah kita hitung. Ya, ini nilai residualnya. Kemudian nilai residual ini kita kuadratkan dulu. Dapatlah kuadrat dari residualnya. Setelah kita kuadratkan, maka kita cari nilai logaritma naturalnya. Ya. Kita ln-kan nilai residual yang telah kita kuadratkan ini tadi. Jadi 21.085,57 kalau kita ln-kan ketemulah 9,96 dan seterusnya. Ya. Oke, jadi itu yang pertama, ln dari residual yang dikuadratkan. Berarti ini nanti menjadi variabel dependen dari model tambahannya. Kita pilih salah satu variabel, misalnya variabel X1. Variabel X1 ini kemudian kita ln-kan, ini nilai ln-nya. Ya. Agar ada perbandingan kepada kita coba gunakan juga variabel lainnya, misalnya X2. Kebetulan kita punya dua variabel bebas sebagai bahan perbandingan nantinya. Ya, jadi ini X2, kita ln-kan juga X2-nya. Inilah nilai ln dari variabel X2. Ya, jadi
Kita coba buat dua model tambahannya. Model tambahan yang pertama adalah variabel terikatnya len dari residual kuadrat, variabel bebasnya len dari X1. Model tambahan yang kedua adalah variabel terikatnya len residual kuadrat, variabel bebasnya adalah len dari X2. Nah, hasil estimasi model tambahan ini, ya, kalau kita gunakan aplikasi, ya, ini dia, yaitu bahwa variabel terikatnya adalah len dari residual kuadrat, variabel bebasnya adalah len dari X1. Nah, coba perhatikan nilai T statistiknya di sini adalah 1,98, atau dengan nilai probabilitas signifikannya adalah 0,0675. Nah, kapan kita katakan nilai koefisiennya ini signifikan? Tentu kalau ini kurang dari 0,05. Karena nilai probabilitas signya ini adalah besarnya 0,06 atau besar dari 0,05, maka kesimpulannya bahwa nilai koefisiennya ini tidak signifikan pada alfa 5%. Sesungguhnya dia signifikan kalau kita naikkan alfanya menjadi 10%. Jadi kalau alfanya 10% baru ini signifikan. Ya. Jadi kalau pada alfa 5% dia tidak signifikan, tetapi kalau kita naikkan alfanya alfa 10%, maka nilai dari ini signifikan dia pada alfa 10%. Ya. Nah, tentu masih ragu kan? Supaya ada perbandingan, kita gunakan model tambahan yang kedua. Tetapi catatannya bahwa nilai koefisien ini, ya, kalau kita gunakan variabel bebasnya adalah len dari X1, dia signifikan pada alfa 10%. Berarti kalau dia signifikan menunjukkan heteroskedastisitas. Kita coba buat perbandingan, yaitu variabel bebasnya adalah len dari X2. Variabel terikatnya tetap len residual kuadrat. Lalu kita estimasi, ya, maka ketemulah nilai koefisiennya lah ini. Nilai probabilitas signya adalah 0,0076. Nah, nilai ini kurang dari 0,05. Bahkan kurang dari 0,01. Berarti apa? Bahwa nilai koefisiennya ini signifikan pada alfa 1%. Ya, pada 1%, bahkan sampai, ya, berapa persen ini? Sekecil mungkin, ya. Oke, jadi karena dia signifikan pada alfa 1%, ya, kalau ini tadi signifikan pada alfa 10%, maka kesimpulannya bahwa sesungguhnya model utama kita tadi, ya, terindikasi kasus heteroskedastisitas. Itu kesimpulannya karena, ya, nilai koefisien dari model tambahannya signifikan, ya, yang ini signifikan pada alfa 10%, kalau ini signifikan pada alfa 1%. Jadi itulah kesimpulan kita menggunakan uji Park ini, bahwa model utama kita sekali lagi terindikasi kasus heteroskedastisitas.